Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dr. Evanesol kembali lagi hadir di hadapan Anda dalam suatu program yang penuh informasi dan inspiratif. Indonesia Sehat, Wanita Sehat, Wanita Indonesia Sehat. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat sore ya. Selamat akhir pekan. Selamat weekend ya, meskipun hari Rabu ternyata ini sudah long weekend kita ya, jadi weekend aja ya. Saya dari tadi nyobain bergaya kayak presenter itu nggak bisa itu ya, 10 kali nyobainnya nggak bisa, mesti kayak apa adanya ya. Lalu juga saya mau minta maaf ya, tadi pagi YouTube saya dihack sama anak-anak, ngupload apa nggak jelas, saya udah hapus, tapi ada yang komen. Terima kasih untuk Kak Julia dan Kak Ani ya. Jadi sebelumnya itu saya membahas tentang masalah keguguran, tentang dikuret atau tidak dikuret ya. Lalu memang ada lagi banyak yang saking takutnya ya dikuret ya. Permasalahannya, pertanyaannya bukan lagi, dok saya harus dikuret atau nggak dikuret gitu kan ya. Pertanyaannya adalah, dok saya nggak mau diapa-apain, saya menunggu aja gitu kan ya. Apakah itu nggak apa-apa ya? Yang nanya ini tuh cukup banyak. Mulai dari yang umur kehamilannya kecil, 7 minggu, 8 minggu. Ada yang hanya udah tahu ini BO gitu kan ya. Adapun ada yang sudah ternyata bayinya memang meninggal ya. Umur kehamilan 16 minggu ataupun 17 minggu ya. Ini cukup banyak yang nanya, dok saya nggak mau diapa-apain, bisa nggak ini keluar sendiri? Pokoknya obat juga enggak, biarin aja ini keluar sendiri begitu. Jadi sebenarnya cara tubuh kita untuk mengeluarkan jaringan atau hasil konsepsi yang sudah mati ini sebenarnya cukup banyak teman-teman ya. Yang paling sering adalah perut kita akan terasa keras, lalu terjadilah pengeluaran, kontraksi untuk dikeluarkan. Itu teman-teman. Yang menjadi permasalahan apabila Anda menunggu tapi kontraksinya kok nggak ada gitu ya. Sudah ditunggu seminggu, 2 minggu, kok ini nggak ada gitu kan ya. Ini cukup sering terjadi ya teman-teman ya, karena banyak juga yang ternyata hamil, ternyata nggak tahu bayinya meninggal ya, sudah lama kok sebulan 2 kali, ternyata matinya ini ternyata 2 minggu yang lalu, atau matinya ini ternyata sudah lama gitu kan ya. Itu bisa berefek buruk pada badan Anda. Seperti yang saya sebutkan, yang normal itu apabila terjadi kematian jaringan atau konsepsi, tubuh itu akan melakukan adaptasi ya, rahim akan berkontraksi untuk pengeluaran jaringan. Tetapi apabila hal ini tidak terjadi, tubuh juga melakukan adaptasi yang lain ya. Adaptasi yang lain itu apa? Yang kedua ini adalah dekomposisi. Jadi berusaha untuk menghancurkan gitu, dihancurkan jaringan yang ada. Nah, dalam proses penghancuran ini teman-teman, itulah digunakanlah itu semua faktor-faktor pembekuan, faktor-faktor segala macam itu. Nah, kalau ini digunakan secara terus-menerus teman-teman ya, itu akan habis ya. Makanya itu disebut sebagai konsumtif koagulopati. Habis ini faktor-faktor pembekuan kita ini dikonsumsi untuk menghabiskan jaringan yang mati. Jadi kecepatan untuk faktor pembekuan kita ini habis itu juga tergantung dari besar kecilnya janin yang meninggal, lama pendeknya janin yang sudah meninggal, begitu ya. Makanya disebut konsumtif koagulopati, ataupun yang kita biasa sebut DIC ya, disseminated intravascular koagulasi. Ini suatu kondisi yang sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi pada posisi ini itu semua parameter darah itu akan berubah, tidak bagus dan cukup mengancam nyawa. Ini banyak loh, cukup banyak yang nanya sama saya, dok saya takut ini mau dikeluarkan gitu kan ya. Saya juga, ini bukan permasalahan saya nggak mau kuret obat atau nggak mau ke dokter. Saya udah ke dokter dok, saya udah konsultasi, cuma saya nggak berani dok, gitu ya kan. Nah, dalam posisi hal seperti ini biasa terjadi kalau misalkan ya di atas 2 minggu itu sudah kita harus ngecek teman-teman parameter darah ini. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan menunggu, biarlah secara natural ini keluar sendiri gitu kan ya, nggak masalah, kita tunggu. Kalau dalam waktu seminggu keluar nggak masalah, dalam waktu 2 minggu keluar nggak masalah, lebih dari 2 minggu rasanya kita harus mengecek parameter darah lagi teman-teman ya, sebelum kita menunggu lagi. Karena mau ditunggu sampai kapan ya? Kalau misalnya hal ini terjadi, rasanya kita sudah tidak bisa menunggu lagi, semacam itu ya.
Dan sekali lagi kondisi di IC ini mengancam nyawa ya, karena bisa terjadi pendarahan spontan. Kalau sudah berdarah spontan, faktor pembekuannya sudah tidak ada, itu sudah sulit berhenti berarti kan. Inilah yang akan repot teman-teman. Anda akan perlu lagi cari faktor-faktor pembekuan yang lain untuk ditransfusi ke Anda, termasuk darah, karena darah itu kan keluar kan, ya. Nah, lalu yang kedua yang mesti diperhatikan adalah blood loss, pendarahan, ya. Untuk ini sudah keluar 2 minggu, ini sudah keluar 3 minggu yang lalu, tapi masih flek-flek dok, masih cukup banyak gitu kan ya. Jadi gimana dok ya, rem saya bersih atau tidak? Itu sudah jelas tidak bersih ya. Jadi salah satu akibat kalau Anda menahan ini dan tidak bersih keluarnya, itulah terjadinya pendarahan ya. Pendarahan ini ya, teman-teman tahu, pendarahan itu dibentuk itu enggak hari ini teman-teman makan suplemen besok jadi itu darahnya, enggak. Butuh waktu hampir sekitar 3 mingguan dari awal sampai akhir tuh darah itu dikeluarkan. Tiap hari Anda keluar 20 mili, 20 mili, 20 mili atau 30 mili lebih banyak. Dalam seminggu berapa yang keluar? Nah, apabila yang keluar misalkan tiba-tiba blek, sekarang dikit, tahu-tahu setelah 5 hari gitu tiba-tiba jadi banyak, fuck, gitu kan ya. Selama 2 hari atau 3 hari, nah itu bisa jadi shock loh teman-teman. Kekurangan darah ini juga efeknya kemana-mana ya. Darah itu diperlukan untuk supaya organ-organ yang lain itu berfungsi. Anda bisa saja kalau kekurangan darah, shock hipovolemik ini apalagi itu mengancam nyawa juga ya. Andai kata belum sampai mengancam nyawa, bisa saja ini terjadi gagal ginjal, gagal napas, karena memang darah dibutuhkan untuk ginjal ya, ataupun napas. Oksigen kan dibawa oleh sel-sel darah, tapi yang membawa oksigen ini ternyata sudah habis keluar. Itu bisa saja terjadi ya teman-teman ya. Jadi andai kata misalkan teman-teman sudah, dok saya sudah minum zat penambah darah, ini berdarah keluar ditambah lagi ganti, itu nggak secepat itu, nggak semudah itu. Hari ini minum besok HB naik, enggak ya. Yang bisa begitu cuma transfusi darah. Oke teman-teman. Dan yang terakhir adalah bisa terjadinya sepsis teman-teman. Jangan lupa itu adalah infeksi ya. Jaringan yang mati ini sudah membusuk. Logikanya kalau sudah membusuk itu teman-teman itu akan mudah menjadi sarang penyakit ya. Itu bisa menyebar infeksinya. Dan pada kondisi ini juga mengancam nyawa ya. Sepsis itu mengancam nyawa. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman. Apabila teman-teman sekarang sudah cek ke dokter, oh ternyata bayinya meninggal. Sudah konsultasi, tapi bukan berarti nggak mau makan obat, bukan nggak mau kuret, atau nggak mau diinduksi, ataupun yang lain-lain. Saya hanya mau menunggu dok, gitu kan ya. Bagaimana, boleh nggak? Jawabannya tetap bisa, boleh teman-teman. Tetapi di sini ada jangka waktunya. Di sini ada jangka waktunya yang harus ditunggu sampai kapan. Tergantung juga besar kecilnya dari janin gitu ya. Dan tergantung juga apabila kita sudah menunggu ini teman-teman. Dicek juga nanti parameter darahnya ya. Apabila waktu yang sudah ditentukan misalkan 1 minggu kita lihat nih, ada nggak? Nggak ada. Dok saya mau minggu depan lagi, nunggu sekali lagi 1 minggu lagi dok please gitu kan. Siapa tahu bisa keluar gitu kan. Harus ngecek juga parameter darah. Apabila parameter darah ini sudah terganggu, rasanya tidak bisa menunggu lagi. Saya menjelaskan ini biar ada gambaran gitu ya. Jadi jangan nanti kalau misalkan teman-teman tanpa sadar nunggu, salah arah gitu kan ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat datang. Semoga saya bisa memberikan informasi. Biasanya saya juga memberikan jawaban itu kalau teman-teman nanya itu biasanya malam ya teman-teman ya. Ataupun kalau teman-teman hari ini nonton yang ini, teman-teman ternyata nggak dijawab, teman-teman bisa nanya di video yang selanjutnya. Biasanya saya tuh buka itu, plug di video ini, saya refresh itu ada komen apa yang baru gitu kan ya. Biasanya di video-video yang baru teman-teman bisa komen lagi. Juga untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Kak Julia, Kak Winnie Andri, Kak Susi Suswanti, Kak Harti, selamat datang Kak. Kak Shirley, Aifa, Kak Siti Khotimah, dan juga Kak Lisa Pratiwi, Bu Bidan kita. Semoga video saya ini bermanfaat. Akhir kata, saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih.